Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya baca yang berjudul Psikologi Komunikasi Verbal yang ditulis oleh Robert M. Krauss. Sebelum membahas tentang jurnal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Latifah Hairani dengan NIM G2010410 dari program studi Sains Komunikasi, mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Agustina M. Purnomo SPMSI. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang jurnal Psikologi Komunikasi Verbal, saya akan membahas komunikasi dan komunikasi verbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang dikirimkan oleh komunikator sebagai pengirim pesan kepada komunikan sebagai penerima pesan. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan atau simbol-simbol. Kemampuan komunikasi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup pandai berkomunikasi sesuai dengan jenisnya. Spesies hewan pun berkomunikasi, beberapa dengan cara yang sangat mahir. Tetapi, tidak ada yang mencapai ketepatan dan fleksibilitas yang menjadi ciri komunikasi manusia. Karena suatu kapasitas yang sebagian besar disebabkan oleh keunikan manusia untuk menggunakan bahasa. Komunikasi berfungsi dengan tujuan yang sama, yaitu sinyal yang mengirimkan pesan atau informasi dari sumber ke tujuan. Ada dua jenis sinyal yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama yaitu tanda. Tanda adalah sesuatu yang ditunjukkan untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu simbol atau lambang yang menggambarkan berbagai pesan seperti larangan, himbauan, atau perintah yang ada di sekitar kita. Komunikasi verbal seringkali melibatkan tanda atau simbol seperti suara gemetar yang memberitahu kita bahwa seorang pembicara mengalami kesusahan. Itu adalah contoh dari tanda. Yang selanjutnya ada 3 sifat bahasa. 3 sifat bahasa, yang pertama itu adalah semantisitas, itu sinyal yang mewakili sesuatu yang berarti bahwa mereka memiliki makna, atau sinyal yang menyampaikan pesan atau informasi yang bermakna dari sumber kepada tujuan. Yang kedua ada generativitas, yaitu semua bahasa mampu menghasilkan pesan yang bermakna dalam jumlah yang tak terbatas dari jumlah sinyal linguistik yang terbatas. Maksudnya adalah bahasa yang mampu menghasilkan pesan yang bermakna secara luas dari ilmu bahasa yang terbatas. Yang ketiga adalah displacement, yaitu bahasa yang memungkinkan untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang jauh dari ruang dan waktu atau bahkan hanya imajinasi. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara terbatas karena jauh dari ruang dan waktu. Yang selanjutnya ada paradigma komunikasi. Bagaimana tepatnya bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi? Ada banyak karakterisasi cara bahasa berfungsi sebagai media komunikasi. Tetapi cara utama yang ditangkap oleh 4 model atau paradigma. Paradigma berfokus pada dimensi penggunaan bahasa yang berbeda. Mungkin bisa dianggap sebagai deskripsi proses yang diperlukan tetapi tidak lengkap. Apa saja keempat paradigma tersebut? Paradigma tersebut adalah yang pertama ada encoding dan decoding. Bahasa yang sering digambarkan sebagai kode yang menggunakan kata-kata, frase, dan kalimat untuk menyampaikan makna. Kode adalah sistem yang memetakan sekumpulan sinyal ke dalam sekumpulan tanda atau makna. Jadi, pengirim pesan atau komunikator memberikan kode-kode dalam ide-ide yang akan disampaikan menggunakan kata-kata atau kalimat, dan pendengar
harus memulihkan kode-kode tersebut untuk mendapatkan informasi yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu maksud dari komunikatif. Maksud komunikatif, seorang mengirim pesan, memberikan sinyal untuk dipahami oleh pendengar. Contohnya seperti pembicara yang mengatakan bahwa, "Bisakah Anda menutup pintu?" dapat dimaknai sebagai beberapa makna. Yang pertama adalah pembicara meminta auditor untuk menutup pintu. Yang kedua adalah pembicara menanyakan apakah pintu boleh ditutup atau apakah pintu diperbolehkan untuk ditutup. Biasanya dengan mengatakan bisakah Anda menutup pintu, pembicara hanya bermaksud untuk memahami salah satu kata dari makna tersebut. Dan kemungkinan besar itulah makna yang akan dipahami. Yang selanjutnya ada pengambilan perspektif. Pengambilan perspektif adalah makna dari ucapan yang paling biasa didasarkan dari serangkaian asumsi implisit tentang apa yang diketahui, diyakini, dirasakan, dan dipikirkan komunikator. Atau apa yang diucapkan biasanya didasari oleh asumsi tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diyakini oleh komunikator. Yang selanjutnya ada dialog. Dialog adalah penutur harus menghasilkan ujaran yang menyampaikan makna tertentu. Seperti penerima harus memproses ucapan itu dan demikian mengidentifikasi makna yang dimaksudkan oleh pembicara. Maksudnya adalah komunikasi atau komunikator harus melakukan komunikasi dan harus memberikan informasi yang memiliki makna tertentu, sedangkan komunikan harus mengolah dan memproses makna dari informasi yang dimaksudkan oleh komunikator. Arah masa depan. Meskipun bahasa harus berevolusi dalam pengaturan komunikasi tatap muka, daya cipta manusia telah mencari cara agar bisa melampaui batasan ruang dan waktu yang dipaksakan karena keberadaan fisik. Perkembangan teknologi terpenting dalam pencarian ini adalah penemuan sistem penulisan suku kata mungkin Mesopotamia dari 4.000 tahun yang lalu. Pada zaman dulu, manusia hanya bisa berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, manusia mengalami perkembangan dan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada saat ini manusia berkomunikasi melalui media. Sekian penjelasan atau sekian pemaparan jurnal psikologi komunikasi verbal yang ditulis oleh Robert M. Krauss dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.